Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semuanya yang telah hadir di webinar pada sesi kali ini. Pada sesi kali ini, saya akan memberikan sebuah materi atau menyampaikan sebuah materi mengenai sistem pengendalian manajemen bagi kantor akuntan publik. Nah, sebelumnya, perkenalkan nama saya Budin Fitra Himawan, asal dari Magelang. Saya sekarang sedang berkuliah di Universitas 11 Maret jurusan S1 akuntansi. Nah, jadi itu em, kantor akuntan publik itu kan merupakan sebuah organisasi jasa di mana mereka itu memberikan sebuah jasa atau pelayanan kepada klien yang membutuhkan. Nah, untuk di Indonesia ini itu terdapat undang-undang ataupun peraturan yang mengatur mengenai jasa akuntan publik. Yang pertama adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 garis miring PMK 01 2008 tentang jasa akuntan publik. Nah, di sini tuh kurang lebih menjelaskan pengertian mengenai kantor akuntan publik dan juga akuntan publik itu sendiri. Nah, jadi itu akuntan publik itu merupakan sebuah profesi akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini atau PMK nomor 17 ini. Kemudian untuk kantor akuntan publik itu sendiri merupakan sebuah badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri sebagai wadah bagi para akuntan-akuntan publik dalam memberikan jasanya. Nah, jadi itu bisa disimpulkan bahwa profesi yang satu ini, profesi terkait akuntan publik yang satu ini itu merupakan sebuah profesi yang harus kita itu memiliki sebuah izin resmi dari pemerintah untuk melakukan praktik-praktik nantinya seperti itu. Jadi dalam memeriksa laporan keuangan ataupun dalam praktik jasa lainnya itu kita harus memiliki izin dari pemerintah. Nah, kemudian Peraturan Menkyu Nomor 443 KMK 01 2011 juga menjelaskan bahwa setiap akuntan publik itu wajib untuk masuk menjadi anggota dalam IAPI. IAPI itu adalah Institut Akuntan Publik Indonesia, yaitu sebuah um, organisasi atau ikatan profesi resmi yang diakui oleh pemerintah Indonesia. Seperti halnya kalau dokter itu ya ID seperti itu. Nah, jadi itu akuntan publik ini tuh sangat gimana ya, sangat diperlukan bagi perusahaan untuk melakukan sebuah audit, pemeriksaan laporan keuangan. Nah, jadi itu informasi-informasi keuangan yang dilaporkan oleh akuntan publik ini itu akan mempengaruhi sebuah citra baik atau kredibilitas perusahaan tersebut. Jadi impact-nya dari hasil akuntan publik itu sangat besar. Nah, jadi kredibilitas perusahaan itu tuh menjadi taruhannya jika akuntan publik itu tidak memberikan laporan keuangan yang baik. Nah, kemudian kita berbicara jasa akuntan publik. Nah, jadi itu jasa-jasa apa saja yang bakal diberikan oleh akuntan publik pada kliennya. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 mengenai akuntan publik itu, untuk bidang jasanya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah jasa atestasi dan yang kedua adalah jasa non-atestasi. Nah, untuk jasa atestasi itu adalah sebuah jasa atau merupakan jasa penjamin yang diberikan oleh KAP dengan menerbitkan suatu laporan tertulis mengenai pertimbangan mereka sebagai pihak independen dan kompeten mengenai suatu pernyataan atau permasalahan. Nah, jadi itu di bagian jasa atestasi ini itu para akuntan publik dari KAP itu akan memberikan sebuah opini atau memberikan sebuah pernyataan terkait hasil dari laporannya. Nah, untuk jasanya itu di sini terdapat tiga, yaitu adalah audit, review, dan kompilasi. Untuk audit itu merupakan sebuah jasa yang diberikan oleh akuntan publik untuk menilai seberapa wajar atau seberapa layak sih penyajian laporan keuangan yang telah dibuat oleh klien tersebut dengan mengacu pada prinsip akuntansi yang berlaku. Jadi sesuai dengan prinsip dari akuntansi sesuai dengan eh, perusahaan itu sendiri. Misalnya SHK ETAP atau SHK UMKM atau SHK-SHK yang lainnya berlaku di Indonesia maupun internasional. Nah, jadi audit ini nantinya akan memberikan sebuah opini wajar ataupun opini-opini lain seperti itu.
Kemudian yang kedua adalah review. Review ini merupakan sebuah jasa penilaian atas pembukuan dan catatan klien berdasarkan hasil dari analytical test atau prosedur analitis tertentu seperti perbandingan terhadap pembukuan dan pencatatan sebelumnya atau perhitungan-perhitungan rasio keuangan tertentu. Nah, jadi itu di bagian review ini para akuntan publik itu nantinya akan memberikan sebuah perbandingan yang didapatkan dari hasil mereka olah data mereka di lapangan seperti itu. Seperti perbandingan pembukaan dari tahun lalu dan tahun sekarang itu apakah ada perkembangan atau penurunan dan lain sebagainya. Serta perhitungan rasio keuangan seperti ROI, ROE, EY dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga adalah kompilasi. Nah, kompilasi ini sebuah jasa yang diberikan oleh akuntan yang terbatas pada penyajian laporan keuangan beserta catatan atas laporan keuangan. Nah, jadi itu untuk kompilasi ini hampir mirip dengan audit, cuman hanya terbatas pada penyajian laporan keuangan dan CALK-nya saja. Nah, jadi itu mereka nantinya akan memberikan sebuah pernyataan itu sesuai atau tidak dengan standar akuntansi yang berlaku. Kemudian yang kedua adalah bidang jasa dari jasa non-atestasi. Nah, jika tadi kan jasa atestasi itu sendiri kan auditor atau akuntan publik itu memberikan opininya atas hasil olah lapangan. Nah, kalau untuk jasa non-atestasi sendiri ini, mereka itu tidak memberikan opini ataupun ringkasan mengenai temuan, keyakinan, ataupun bentuk lain dari opini pribadi. Nah, jadi itu mereka tidak memberikan sebuah pernyataan pribadi seperti itu. Nah, di sini ada tiga. Yang pertama adalah internal audit. Internal audit itu merupakan sebuah jasa penilaian yang independen dari suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi sebuah kegiatan organisasi yang dilaksanakan. Nah, untuk internal audit dan audit itu berbeda ya. Jadi kalau audit itu lebih ke penyajian laporan keuangan dan kawan-kawan apakah sesuai dengan standar dan memberikan opini, sedangkan untuk internal audit itu sendiri adalah lebih ke pengujian dan pengevaluasian sebuah kegiatan yang dilaksanakan dalam organisasi tersebut telah sesuai dengan apa yang telah dicita-citakan ataupun telah berjalan sesuai dengan apa yang telah ditujukan untuk pertamanya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah desain internal control. Nah, untuk desain internal control ini adalah sebuah jasa yang diberikan oleh akuntan publik untuk menyusun sebuah sistem, peraturan, prosedur, praktik yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendeteksi atau untuk menghindari sebuah kesalahan yang disengaja maupun tidak. Nah, jadi itu untuk desain internal control ini itu para akuntan publik itu membantu dalam proses berjalannya perusahaan itu dengan menyusun sebuah sistem yang dapat mendeteksi sebuah kecurangan, kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Nah, kemudian yang ketiga adalah perpajakan. Nah, di sini itu perpajakan itu merupakan sebuah jasa yang berkaitan dengan pajak, yaitu seperti konsultasi, perencanaan pajak, perhitungan penyetoran, dan lain sebagainya. Karena jika sebuah perusahaan itu kan sudah besar, mereka harus membayarkan pajak sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Nah, jadi itu para akuntan publik itu membantu dalam memperhitungkan ataupun perencanaan pajak untuk organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, berbicara KAP kan tidak terlepas dari sebuah akuntan publik yang mana kita tahu ya KAP the Big Four atau 4 KAP terbesar yang ada di dunia. Nah, jadi itu sebenarnya pada tahun sekitar 1970-an, 1980-an itu kantor akuntan publik itu memiliki berjumlah 8. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, mereka itu melakukan merger, lalu menjadi seperti yang saat ini, yaitu KAP The Big Four. Nah, untuk yang pertama ini adalah
Deloitte. Nah, untuk Deloitte ini berdiri pada tahun 1845 di London, Inggris, yang didirikan oleh William Welch Deloitte. Nah, jadi itu dalam perjalanannya ini Deloitte itu berubah nama menjadi Deloitte Touche Tohmatsu. Nah, nama ini tuh berasal dari sebuah penggabungan usaha atau merger antara Touche Ross dan Deloitte seperti itu. Nah, jadi seperti yang kita kenal sekarang, KAP-nya itu menjadi KAP Deloitte. Nah, untuk di Indonesia ini KAP ini berafiliasi atau bekerjasama atau berpartner dengan KAP Osman bin Satrio dan rekan. Kemudian juga ada PT Deloitte Konsultan Indonesia, juga ada KJBP Lau and rekan. Kemudian yang kedua adalah Ernst Young. Nah, Ernst Young ini merupakan hasil merger dari sejumlah entitas usaha, yaitu Ernest Whitney dengan Arthur Young, yang mana dari hasil merger tersebut itu menjadikan namanya menjadi Ernst Young atau disingkat EY pada tahun 1989. Nah, untuk KAP afiliasi yang ada di Indonesia ini adalah KAP Purwantono, Suherman, dan Surja. Kemudian untuk PWC yang ketiga atau Price Waterhouse Cooper. Nah, itu tuh perusahaan yang juga hasil dari merger ya, dari perusahaan Price Waterhouse and Cooper dan Lybrand. Jadi itu usahanya ini tetap hasil merger ini membuahkan hasil yang tetap pada nama dari PwC atau Price Waterhouse Cooper ini. Nah, untuk KAP yang ada di Indonesia yang berafiliasi dengan PwC itu adalah KAP Tanu Dirja, Wibisana, dan rekan. Kemudian yang keempat adalah KPMG. Nah, KPMG ini juga merupakan sebuah merger antara KAP, Pet Marwick International, dan Clean Mine Cordeler. Nah, mungkin agak susah ya. Jadi itu merger ini tuh dilakukan pada 1 Januari 1987 dan kemudian menghasilkan sebuah nama yaitu KPMG, yakni Glenville Pet Marwick Cordeler dari nama perusahaan masing-masing seperti itu. Nah, untuk KAP yang berafiliasi dengan KPMG di Indonesia ini adalah KAP Sidarta dan Wijaja. Nah, walaupun mungkin dari KAP Big Four itu telah menjalin afiliasi dengan Indonesia, namun sebuah KAP itu tidak terlepas dari sebuah kesalahan ataupun permasalahan-permasalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Nah, di sini tuh ada beberapa kasus KAP yang ada di Indonesia dan kasus-kasus dari KAP ini itu um, berkaitan dengan KAP The Big Four yang keempat tadi seperti itu. Contohnya adalah kasus pada tahun 2011. Nah, kasus pada tahun 2011 ini tuh melibatkan PT Hanson International Tbk dengan Ernst Young. Nah, pada kasus ini itu Public Company Accounting Oversight Board atau PCIOB, atau kalau di Indonesia itu adalah Dewan Pengawas Perusahaan Angkutan Publik dari Amerika Serikat, itu menjatuhkan hukuman kepada kantor akuntan publik dari Purwanto, Suherman, dan Surja yang berafiliasi dengan Ernst Young, yang mana KAP ini itu terbukti berperan dalam sebuah kegagalan audit laporan keuangan dari PT Indosiar Oredo pada tahun 2011. Kemudian pada tahun 2016 itu adalah ada PT Hanson International Tbk juga. Nah, jadi itu pada tahun ini tuh KP Purwantoro, Sungkoro, dan Surja itu terbukti melanggar Undang-Undang Pasar Modal dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik. Nah, jadi itu OJK itu menilai KAP itu melakukan sebuah pelanggaran karena tidak cermat ataupun tidak teliti dalam mengaudit laporan keuangan. Kemudian kasus pada tahun 2017 itu adalah kasus yang mungkin kita udah tahu ya, kasus Jiwasraya gitu.
Nah, jadi itu di kasus Jiwasraya yang terjadi di tahun 2017 itu melibatkan salah satu KAP terbesar yaitu PwC atau PricewaterhouseCoopers itu yang berafiliasi dengan KAP yang ada di Indonesia. Nah, PwC ini memberikan sebuah opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan konsolidasian PT Asuransi Jiwasraya atau Persero dari Jiwasraya. Nah, jadi itu sebenarnya itu laba bersih dari Jiwasraya yang dimuat dalam laporan keuangan dan telah diaudit dan telah ditandatangani pada 2017 itu merupakan sebuah atau merupakan perhitungan laba bersih tahun 2016. Jadi terjadi sebuah kekeliruan seperti itu. Kemudian kasus yang selanjutnya adalah kasus tahun pada 2018 yang melibatkan KAP Deloitte, yakni kasus SNP Finance. Nah, kasus ini tuh sebenarnya apa ya, SNP Finance itu tuh melakukan sebuah manipulasi data. Hal ini karena kan SNP Finance ini mendapatkan atau mendapat sebuah masalah dalam keuangannya itu hingga default atau dalam bahasa sederhananya adalah gagal bayar dalam utang seperti itu. Nah, jadi itu SNP Finance itu sebenarnya mengajukan sebuah penundaan kewajiban pembayaran utang yang mana itu adalah awalnya itu lancar, kemudian tiba-tiba syarat seperti itu. Nah, hasil dari analisis ternyata ada sebuah pemalsuan data dan manipulasi dari laporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen dari SNP Finance ini. Dan ketika Deloitte ini itu apa ya, mengaudit laporan keuangannya, mereka malah memberikan sebuah opini wajar tanpa pengecualian. Padahal jelas-jelas terjadi sebuah pemalsuan data seperti itu. Nah, pemalsuan datanya itu antara lain adalah piutang fiktif dan penjualan fiktif. Nah, jadi itu terjadi sebuah kesalahan yang sangat fatal dalam audit yang dilakukan oleh Deloitte. Nah, kemudian dari beberapa kasus tersebut, bagaimana sih hukuman-hukuman ataupun sanksi-sanksi yang diberikan oleh uh, yang sesuai dengan peraturan di Indonesia ya. Nah, jadi itu di sini saya membagi menjadi tiga. Yang pertama adalah sanksi administratif dari Kementerian atau Menteri Keuangan, kemudian yang kedua adalah sanksi administratif dari OJK, dan yang ketiga adalah sanksi pidana. Nah, untuk sanksi dari administratif dari Menteri Keuangan ini antara lain adalah rekomendasi untuk melaksanakan kewajiban tertentu, peringatan tertulis, pembatasan pemberian jasa kepada suatu entitas, pembatasan pemberian jasa tertentu, pembekuan izin, pencabutan izin, bahkan didenda. Nah, lalu pelanggaran apa yang menyebabkan KAP atau akuntan publik itu mendapatkan sebuah sanksi administratif seperti ini. Nah, jadi antara lain adalah pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis pada klien itu telah diajukan, kemudian telat mengajukan perpanjangan izin, pendirian, dan pengelolaan KAP maupun cabang KAP yang tidak benar atau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Nah, nanti ini akan mendapatkan sanksi administratif dari Menteri Keuangan. Kemudian yang kedua adalah sanksi administratif dari OJK. Nah, untuk sanksi ini antara lain adalah diberikan kepada akuntan publik dan juga kepada KAP itu sendiri. Nah, jadi antara lain adalah teguran tertulis atau peringatan tertulis, kemudian ada denda, kemudian ada pembekuan dalam pendaftaran maupun pembatalan dalam pendaftaran. Nah, ini hampir sama dengan sanksi yang diberikan oleh Menteri Keuangan ya. Cuman di sini tuh sanksi dari administratif itu dibagi dari dua. Yang pertama itu dari KAP-nya itu sendiri dan juga dari akuntan publiknya. Nah, lalu pelanggaran-pelanggaran yang bisa menyebabkan terjadinya atau dapat mendapatkan sanksi ini antara lain adalah keterlambatan penyerahan laporan yang telah diaudit, kemudian tidak memenuhi persyaratan dari
apa yang telah ditetapkan oleh OJK, kemudian ada tidak memenuhi jumlah SKP PPL, tidak memenuhi kondisi yang independen atau berkaitan dengan tidak menyampaikan laporan keuangan yang dengan benar. Kemudian sanksi ketiga adalah sanksi pidana. Nah, sanksi pidana ini dapat diberikan dalam bentuk pidana penjara maupun denda. Jadi proses pemberian sanksi pidana ini melibatkan pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pihak-pihak lainnya. Nah, sanksi ini dapat diberikan dalam hal akuntan publik melakukan manipulasi, membantu melakukan manipulasi, kemudian memasukkan data. Ya, pokoknya intinya itu terjadi pemalsuan dalam hasil dari laporan yang telah diaudit seperti itu. Nah, lalu bagaimana sih cara agar KAP itu bisa memaksimalkan jasa yang diberikan kepada klien, dapat memaksimalkan jasa yang diberikan itu telah sesuai dengan standar atau etika profesional kerja seperti itu. Nah, jadi itu di Indonesia sendiri itu juga ada Undang-Undang RI nomor 5 tahun 2011 tentang akuntan publik. Nah, di sini tuh menyatakan bahwa kantor akuntan publik atau KAP itu harus memiliki dan melampirkan rancangan sistem pengendalian mutu atau RSPM KAP yang memenuhi standar profesionalitas akuntan publik yang sekurang-kurangnya itu mencakup aspek kebijakan atas seluruh unsur pengendalian mutu. Nah, jadi itu sistem pengendalian mutu ini merupakan sebuah standar yang wajib dan harus diterapkan oleh kantor akuntan publik itu sendiri, entah itu KAP pusat ataupun KAP cabang. Nah, jadi itu mereka itu diharuskan menjalankan sistem pengendalian mutu tersebut. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas atau meningkatkan kemampuan individu dan organisasi dan memastikan bahwa jasa yang telah diberikan itu sesuai dengan laporan atau sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. Nah, jadi berdasarkan SPAP yang dikeluarkan oleh IAI itu pada tahun 2013 itu dalam standar pengendalian mutu nomor 1 atau SPM nomor 1 itu membagi ke dalam 6 unsur. Yang pertama adalah tanggung jawab kepemimpinan KAP atas mutu. Nah, jadi itu di sini tuh perusahaan itu harus mempromosikan budaya internal dan harus mendukung atau menetapkan kebijakan serta prosedur yang telah mendukung budaya dari internal perusahaan itu sendiri. Nah, contohnya itu adalah program pelatihan perusahaan, menekankan pentingnya kerja yang berkualitas. Kemudian yang kedua adalah ketentuan etika profesi yang berlaku. Nah, jadi itu di sini tuh seluruh personel atau seluruh anggota staf yang bertugas itu harus mempertahankan independensi, integritas, dan objektivitasnya. Jadi itu mereka tidak boleh berhubungan dengan pihak luar dalam menyatakan sebuah pernyataan atas hasil laporan audit keuangan seperti itu. Contohnya adalah apa ya? Setahun sekali. Nah, misalnya setahun sekali setiap partner dan pegawai itu harus menjawab kuesioner dari dependensi. Jadi mereka itu bakal menjawab kuesioner yang diberikan itu apakah mereka berhubungan dengan pihak lain atau tidak seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan tertentu. Nah, jadi itu di sini tuh kebijakan dan prosedur itu harus ditetapkan untuk memutuskan apakah akan menerima atau melanjutkan hubungan dari klien. Nah, jadi itu perlu ditekankan bahwa KAP atau kantor akuntan publik itu hanya akan menerima atau melanjutkan hubungan dengan klien dan perikatan jika yang pertama adalah KAP itu memiliki kompetensi, sumber daya, dan waktu untuk melaksanakan perikatan. Kemudian yang kedua adalah KAP dapat mematuhi ketentuan etika profesi, dan yang ketiga adalah KAP mempertimbangkan integritas dari klien. Nah, jadi contohnya itu adalah sebuah formulir penilaian klien. Itu harus disiapkan untuk setiap kali klien baru itu sebelum penerimaan. Jadi sebelum menerima klien baru itu mereka akan menyiapkan sebuah formulir yang harus diisi oleh klien tersebut.
Kemudian yang keempat adalah sumber daya manusia. Nah, SDM ini berkaitan dengan sebuah kebijakan dan prosedur itu harus ditetapkan untuk memberi KAP kepastian yang wajar bahwa semua personel atau staf ataupun pekerja dari akuntan publik itu memiliki kompetensi pekerjaan yang diserahkan kepada klien itu telah kompeten dan pendidikan dan perkembangan profesi itu telah sesuai dengan peraturan yang ada di Indonesia ini. Kemudian contohnya itu adalah setiap profesional harus dievaluasi atas setiap dari tugas penugasannya. Atau ini simpelnya itu ketika akuntan tersebut itu setelah mengaudit laporan keuangan sebuah perusahaan itu mereka akan dievaluasi oleh atasan seperti itu. Kemudian yang kelima adalah pelaksanaan perikatan. Nah, jadi itu di sini tuh kebijakan dan prosedur harus memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh personel penugasan memenuhi standar profesi yang berlaku, persyaratan peraturan, dan juga standar mutu KAP itu sendiri. Nah, contohnya itu adalah Direktur Akuntansi dan Auditing KAP siap memberikan konsultasi serta harus menyetujui semua penugasan sebelum penugasan itu diakhiri. Nah, jadi itu direktur itu harus menyetujui semua penugasan sebelum penugasan itu diakhiri. Jadi dalam penugasan itu mereka telah disetujui. Jadi tidak ada apa ya, tidak ada sebuah hal yang dapat membatalkan penugasan tersebut itu sebelum sampai akhir seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah pemantauan. Nah, proses pemantauan tersebut itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu adalah mencakup evaluasi dan pertimbangan kesinambungan atas sistem pengendalian mutu. Kemudian yang kedua adalah memberikan tanggung jawab terhadap proses pemantauan hanya kepada rekan atau individu dari dari tim yang mengaudit atau memberikan jasanya pada perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah mensyaratkan tidak boleh terlibatnya mereka yang melaksanakan perikatan atau menelaah pengendalian mutu perikatan itu dalam inspeksi perikatan. Nah, jadi itu contohnya di sini adalah partner bagian pengendalian mutu harus menguji prosedur dari pengendalian mutu untuk setidaknya itu setahun sekali untuk memastikan kepatuhan terkait KAP itu telah sesuai dengan aturan atau tidak. Nah, kemudian ada lingkup kebijakan dan prosedur. Nah, di sini ada tiga. Yang pertama adalah ukuran KAP. Ukuran KAP itu ukuran bisnis atau ukuran perusahaan dari KAP itu sendiri, bisa besar ataupun kecil. Kemudian adalah tingkat otonomi. Tingkat otonomi ini adalah tingkat otonomi yang diberikan kepada stafnya dan kantor-kantor dari cabang-cabangnya. Mereka itu mengelola bagian-bagian di daerah mana saja seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah sifat praktik. Nah, sifat praktik ini adalah apa ya, berkaitan dengan organisasi dari kantornya dan pertimbangan biaya manfaat. Nah, jadi itu lebih ke proses praktik yang dilakukan dalam KAP ataupun KAP cabang. Hal ini tuh bertujuan agar KAP itu mampu menjaga kualitas kinerja staf dan auditornya itu supaya hasil dari kerja auditor itu sesuai dengan standar yang ditetapkan. Jadi kualitas dari audit itu telah sesuai dengan standar seperti itu. Nah, lalu bagaimana dengan kualitas audit? Nah, jadi untuk kualitas audit itu di sini ada 12 atribut kualitas audit. Nah, jadi itu ada apa ya? Ada unsur-unsur yang berkaitan apakah kualitas audit itu nantinya baik atau buruk. Nah, jadi itu di sini ada 12. Yang pertama adalah client experience. Experience atau pengalaman melakukan audit. Nah, jadi itu pengalaman dalam melakukan audit ini sangat penting bagi auditor karena ketika pengalaman itu lebih banyak, diharapkan mereka itu dapat memaksimalkan jasa yang diberikan atau paling tidak itu tidak ada kesalahan atas apa ya, atas dari proses audit tersebut.
Kemudian yang kedua adalah industri expertise. Nah, ini tuh berkaitan dengan industri dari klien. Jadi itu para auditor itu harus memahami industri dari klien tersebut. Dan juga auditor itu juga harus mempertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi industri tempat operasi suatu usaha seperti kondisi ekonomi, peraturan pemerintah, serta mungkin perubahan dari teknologi yang dilakukan. Pokoknya yang berkaitan dengan proses audit. Kemudian yang ketiga adalah responsiveness atau responsif atas kebutuhan klien. Nah, di atribut ini itu klien itu memutuskan pilihannya terhadap suatu KAP adalah kesungguhan KAP tersebut memperhatikan kebutuhan kliennya. Dan itu KAP itu harus memperhatikan kebutuhan dari kliennya. Mereka butuh apa dan mereka itu pengennya yang gimana. Jadi KAP itu semaksimal mungkin bisa memberikan jasanya sesuai dengan apa yang telah dibutuhkan oleh klien tersebut. Kemudian yang keempat adalah technical competence. Nah, technical competence ini berkaitan dengan kredibilitas dari auditor yang bergantung kepada kemungkinan auditor itu mendeteksi sebuah kesalahan yang material ataupun kesalahan penyajian serta kemungkinan auditor itu akan melaporkan apa yang akan ditemukannya. Jadi itu lebih ke opini seperti itu. Apakah telah wajar tanpa pengecualian atau wajar dengan pengecualian ataupun hal yang lainnya. Kemudian yang kelima adalah independence. Nah, independence ini berkaitan dengan sikap yang diharapkan dari seorang akuntan publik itu tidak berhubungan atau tidak memiliki hubungan kepentingan pribadi dalam melaksanakan tugasnya. Jadi mereka itu harus benar-benar independen atau berdiri sendiri dalam menyampaikan hasil dari temuannya tanpa terpengaruh oleh pihak-pihak lain. Kemudian yang keenam adalah Dukar. Dukar atau sikap hati-hati ini auditor yang bekerja dengan sikap hati-hati akan lebih cermat dan lebih teliti karena mungkin kesalahan sedikit bagi auditor itu nantinya impact-nya itu akan besar pada perusahaan itu. Jadi itu mereka diharapkan memiliki sifat kehati-hatian yang sangat tinggi dalam melakukan pekerjaannya. Kemudian yang selanjutnya adalah quality commitment. Nah, quality commitment ini berkaitan dengan gelar-gelar yang mereka dapatkan dalam program profesi akuntansi atau PPA agar kerja auditnya itu berkualitas, yang mana hal ini menjadikan bahwa akuntan tersebut itu memang berkomitmen untuk menggeluti pekerjaan tersebut. Nah, jadi itu misalnya gelarnya adalah CPA maupun yang lainnya. Nah, kemudian selanjutnya adalah keterlibatan pimpinan KAP. Nah, pimpinan ini kan harus menjadi perspektif atau memberikan sebuah visi luas mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam proses pekerjaan dari para akuntan publik. Nah, jadi itu mereka diharapkan mampu memotivasi, mengakui dan menghargai upaya serta prestasi dari perorangan maupun kelompok dalam melakukan pekerjaan tersebut. Nah, jadi itu di sini pimpinan tersebut itu sangat sangat berpengaruh ketika mereka itu nantinya mengevaluasi kepada para bawahannya yang bekerja untuk melakukan audit di sebuah perusahaan. Jadi mereka bisa mengevaluasi dan mampu mengetahui bagaimana mereka itu telah menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Kemudian yang selanjutnya adalah field work conduct. Nah, ini tuh berkaitan dengan ketelitian seorang auditor. Nah, jadi selain kehati-hatian, mereka juga harus diharapkan untuk teliti dalam melakukan tugas lapangan. Kemudian yang selanjutnya adalah keterlibatan komite audit. Nah, jadi itu di sini tuh komite audit itu diperlukan dalam suatu organisasi bisnis dikarenakan dalam proses pengawasan ataupun proses pemantauan dari proses pengauditan yang dilakukan oleh auditor. Jadi biar berjalannya itu sesuai dengan prosedur dan
mampu menghasilkan kejujuran laporan keuangan. Kemudian yang selanjutnya adalah ethical standard. Nah, di sini tuh berkaitan dengan etika profesional. Jadi dalam usaha untuk meningkatkan akuntabilitasnya, seorang auditor itu harus menegakkan etika profesional yang tinggi agar timbul kepercayaan dari masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah tidak mudah percaya. Nah, jadi itu tadi kan ada sikap kehati-hatian, ketelitian, independensi. Nah, jadi itu sikap tidak mudah percaya itu adalah berkaitan dengan hasil dari temuannya atau hasil dari apa yang telah dilakukan atau olah data di lapangan. Jadi jika mereka telah menetapkan bahwa ini adalah suatu hal yang merupakan sebuah kesalahan karena telah melakukan sebuah penipuan misalnya, nah mereka ya harus melaporkan itu apa adanya. Jadi tidak mudah percaya bahwa ini adalah sebuah kesalahan misalnya. Jadi sebenarnya itu bukan pemalsuan dan lain sebagainya. Jadi itu mereka harus independen dan tidak mudah percaya. Mungkin cukup sekian presentasi ataupun sebuah materi yang dapat saya sampaikan pada sesi kali ini terkait dengan sistem pengendalian mutu bagi kantor akuntan publik untuk memaksimalkan kualitas pelayanan ataupun kualitas jasa yang diberikan. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya, silahkan. Saya Abizal Pratama izin bertanya kepada presenter. Ya, silakan. Apa sih dampak dari adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 terkait dengan akuntan publik terhadap profesi akuntan publik itu sendiri di Indonesia? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, cukup menarik, yaitu mengenai dampak dari aturan atau Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 terkait atau terhadap profesi akuntan publik di Indonesia. Nah, jadi itu ada beberapa dampak yang diberikan dengan adanya undang-undang tersebut. Yang pertama adalah adanya kepastian hukum sekaligus perlindungan terhadap profesi dari akuntan publik itu sendiri. Yang kedua adalah penjelasan lebih mengenai hak dan kewajiban akuntan publik. Kemudian yang ketiga adalah terciptanya kerjasama yang kooperatif antara akuntan dan entitas pengguna jasa dari akuntan publik itu sendiri yang akan menghasilkan sebuah kerjasama yang saling memuaskan dari kedua pihak karena telah dijelaskan dan telah diatur dalam undang-undang tersebut. Kemudian yang keempat adalah membantu terciptanya perekonomian nasional yang sehat dan transparan. Jadi karena adanya undang-undang tersebut diharapkan mereka itu sesuai dengan undang-undang tersebut dan dapat menciptakan sebuah proses yang sehat dan transparan seperti itu. Mungkin ada tanggapan dari penanya ataupun pertanyaan dari teman-teman yang lain. Jika tidak ada tanggapan maupun penanya lagi, mungkin cukup. Warahmatullahi wabarakatuh.